Shalom, kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam live streaming dalam acara Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita tunduk kepala. Kami mengasihi-Mu Tuhan, oleh sebab itu kami mau duduk tenang, kami membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami, untuk kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar pada kesempatan ini, agar kami boleh mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pada kesempatan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan mengenai gambar diri. Saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak orang yang melihat bahwa diri kita ini terlalu kecil, terlalu sepele, bahkan terlalu hina. Dibandingkan dengan orang-orang di luar sana, kita terkadang merasa minder dan kita merasa tidak ada harganya. Apakah benar Tuhan itu menciptakan kita itu seperti itu? Pemikiran kita yang kerap kali keluar di dalam diri kita, terkadang kita berbicara seperti itu. Bahasa kita di dalam tutur kata kita selalu negatif mengenai diri kita. Terkadang kita bercermin di dalam cermin. Saya rasa semua orang akan bercermin di dalam sehari-hari, baik itu pagi, siang maupun malam. Orang suka bercermin, terutama wanita. Wanita berapa jam hidupnya selalu ada di cermin. Tetapi gak kurang banyak juga. Laki-laki pun sekarang sudah mulai bersolek, bercermin juga, saudara. Nah, saya berkata bahwa ada banyak wanita maupun pria bercermin di dalam cermin yang ada di depan kita. Terkadang kita menilai diri kita sendiri agak kurang. Gambar diri kita lemah. Contohnya, saudara, pada waktu kita bercermin, kita melihat, waduh, mata saya terlalu sipit. Saya kurang belalak, matanya kurang lebar dibandingkan kawan saya. Coba kalau mata saya agak lebar, saya akan kelihatan lebih cantik. Saya akan kelihatan diri kita akan lebih gagah, bahkan lebih tampang dibandingkan kawan-kawan kita. Bukan hanya mata saja yang dinilai, terkadang hidung pun kita nilai. Wah, hidung saya terlalu pesek, masuk ke dalam. Sehingga saya kalau tampil di muka saya kurang, wibawa saya kurang, karena hidung saya terlalu masuk ke dalam. Maka ada banyak orang menambah bayang-bayang hidung supaya kelihatan hidungnya mancung. Nah, gambar diri inilah yang terkadang kita kerap kali merasa bahwa kita ini salah. Untuk menilai diri kita salah. Pada waktu kita bercermin ke seluruh tubuh kita, waduh, badan saya kurang segitiga ya. Kalau laki-laki badannya segitiga, coba saya akan lebih gagah lagi. Saya akan lebih macho lagi, bahkan saya lebih gentle lagi di dalam penampilan sehari-hari. Saudara, ada banyak orang yang berpemikiran seperti itu. Melihat struktur tubuh kita, merasa ada yang kurang. Kita tidak merasa bahwa kita tetap bersyukur kepada Tuhan mengenai gambar diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengucap syukur. Apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita merasa kurang. Maka saudara yang Tuhan kasihi, pada waktu kita melihat diri kita ini ada banyak sekali kekurangan, itu yang timbul di dalam kehidupan kita adalah suatu penolakan. Kan repot kalau seandainya orang itu menolak dirinya sendiri. Saudara, akan sangat repot ini dibikin. Nah, sekarang bagaimana? Kalau diri kita menolak diri kita sendiri, kekurangan ada banyak di dalam kekurangan-kekurangan yang ada di dalam face kita,
saudara, kita menolak. Makanya ada banyak orang dibuatnya menjadi minder. Minder kenapa? Pada waktu dia pendekatan, ingin mendekati pasangan hidup. Jangan-jangan nanti dia menolak saya, melihat mata saya terlalu sipit, saudara. Jadi pada waktu dia mau mendekati seseorang wanita, dia sudah minder duluan. Karena menilai harga diri yang ada di dalam dirinya itu banyak kekurangan, saudara. Makanya yang timbul di dalam kehidupannya pada waktu dia melakukan sesuatu yang seharusnya baik, selalu ada banyak kegagalan demi kegagalan yang dia lalui. Baik itu di dalam memilih pasangan hidup, beberapa kali dia gagal. Kenapa? Bukan karena pasangannya itu tidak suka, tetapi dia minder. Dan akhirnya pada waktu minder, dia timbul penampilan yang tidak baik, sehingga pasangannya pun menilai, waduh, saya kayaknya nggak pas dengan dia. Karena pola pikirnya pun berbeda. Makanya kalau kita lihat, ambil contoh, saudara. Di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan raksasa, dia berani sponsor, dia berani bayar brand image yang baik tentang produk dia, tentang apa yang dihasilkan oleh dia, saudara. Dia berani keluar harga yang harus dibayar, mungkin bermiliar-miliar, bahkan sangat besar. Supaya apa? Supaya masyarakat yang mendengar, yang melihat tentang brand produk yang dia luncurkan, saudara, itu masuk di dalam otak manusia. Banyak orang itu, waduh, hebat, produknya hebat, dahsyat. Walaupun mungkin mutunya tidak sedahsyat yang dia promosikan, tetapi dia berani promosikan supaya image banyak orang itu tentang produk mereka bagus. Makanya brand image itu diciptakan banyak orang-orang pintar, saudara. Supaya apa? Mendongkrak demand, mendongkrak segala reputasi produk dia, sehingga orang menyanjung tinggi dan mengalahkan produk-produk yang lain yang seharusnya produk itu sama. Gara-gara nama mereka sudah ngetop, hebat, dikenal, makanya dia harganya melambung tinggi. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan yang baik ini, mari kita menciptakan brand image yang baik, terutama terhadap segala sesuatu keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Ya saudara, ada banyak image yang diciptakan di luar sana, saudara. Saya melihat ada banyak orang yang suka mengompor-ngomporin suatu situasi yang tidak baik. Orang dicap, Cina lo, kamu Cina ya? Nah saudara, ini brand image seperti ini terkadang muncul di berbagai belahan negara kita. Ya, padahal kalau kita pergi ke negara Cina yang sebenarnya, saudara, orang Cina pun gak mengakuin kita orang Cina, saudara. Ya, jadi brand image yang seperti demikian inilah, saudara, diciptakan banyak orang. Ambil contoh yang lain, jelek loh. Ya saudara, dari sejak dulu orang mengecap mereka itu jelek. Mukanya tidak cakap, tidak cantik. Dan image itu jadi terekam di dalam benak pikiran manusia itu, dicapnya jelek. Apalagi dicap hitam loh, negro loh, saudara. Nah kata-kata seperti ini, saudara, kerap kali muncul di dalam kehidupan kita. Kita kerap kali menciptakan image yang seperti ini, saudara. Gambar ini ditanamkan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan sesama kita, saudara. Dan kerap kali kita mengeluarkan image yang tidak baik terhadap keluarga, anak-anak kita, terhadap saudara-saudara kita. Dicap soal saudara kita gemuk, gemprot. Nah ini image-image seperti ini muncul
Kadangkala kita cap bolot. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab apa? Sebab image ini akan terekam, akan masuk di dalam sanubari hati anak-anak kita, dan itu mempunyai bobot yang benar-benar, saudara. Bobot itu tidak bisa disingkirkan kembali. Apalagi kalau saja gambar diri ini, image ini yang menciptakan adalah orang tuanya sendiri, saudara. Papa, mama, ataupun saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, terhadap adiknya, saudara. Dan ini sangat membekas dan akan berpengaruh di dalam kehidupan orang tersebut, saudara. Ayo, sadar atau tidak sadar, sebagai orang tua, kadangkala mulutnya keluar kata-kata kebun binatang, monyet, babi, dan lain sebagainya, keluar. Nah, kalau anak kita itu monyet atau babi, orang tuanya apa, saudara? Iya kan? Kita bisa bertanya, saudara. Kembali lagi kepada kehidupan kita, saudara. Image itu punya nilai tersendiri di dalam kehidupan anak-anak yang dicap sebagai gambar diri yang salah itu. Saudara yang Tuhan kasih, ke depan akan tercap di pikiran orang tersebut, saudara. Gambar diri yang tidak baik itu ada pada saya. Gambar diri itu melekat terus di dalam kehidupan saya, saudara. Nah, kebanyakan orang yang sudah dicap gambar diri atau harga diri, reputasi yang tidak baik itu, salah satunya yang dia alami adalah suatu depresi yang cukup di dalam kehidupannya. Waktu bercermin, saudara, dia tidak pernah melihat kelebihan di dalam dirinya sendiri. Ya, apalagi pada waktu dia berfoto bersama keluarga atau berfoto bersama teman. Biasanya orang yang mempunyai gambar diri yang salah, saudara, dia akan mencari foto saya mana ya, foto saya mana ya. Dan dia dilihat di foto, dia dibandingkan dengan kawan-kawannya. Oh ya benar, mata saya terlalu sipit, hidung saya terlalu pesek. Semuanya dikomentarin negatif, saudara. Tidak baik. Ya, tidak baik. Dikomentarinya sangat kurang dan akan mengakibatkan depresi. Dia akan berpikir panjang, kenapa saya kok seperti ini? Apa kata orang tua saya terhadap diri saya benar bahwa saya ini tidak bagus, tidak cantik, tidak ada kelebihan dibandingkan kawan-kawan saya yang lain. Saya pernah menjumpai seorang yang mempunyai gambar diri yang salah, saudara. Pada waktu dia berolahraga, bermain basket, apa yang terjadi, saudara? Kami pernah bersama-sama pada waktu muda. Dia mengganti kaos karena kaosnya sudah basah. Kami berganti. Kemudian ada salah satu teman yang berkata bahwa, kamu kurus amat badannya. Gemukin dong, makan yang banyak, saudara. Tetapi laki-laki itu yang kurus badannya, kamu tahu apa? Jawabnya kan, kamu tahu apa? Saya ini badan sudah gemuk loh. Saya sudah terlalu gemuk 5 kilo. Saya mau turunin lagi nih 5 kilo. Supaya saya bagus badannya, saudara. Orang yang depresi, menganggap dirinya selalu terlalu over di dalam segala hal, padahal orang melihatnya dia kurus, saudara. Nah, seperti inilah, saudara, orang yang mengalami sesuatu gambar diri yang mengalami kesalahan. Ada juga kawan pada waktu masih muda, orang hanya bertatapan mata, berpandangan satu dengan yang lain. Kemudian yang mempunyai gambar diri ini merasa bersalah. Dia berteriak, ngapain kamu?
Kenapa lihat-lihat saya? Belum kenal ya sama saya ya, saudara. Nah, gambar diri, dia curiga. Orang melihat dia, image-nya, melihat dirinya yang kurang. Atau ada orang yang berbicara satu dengan yang lain, berbisik-bisik, berbicara pelan, dan orang tersebut merasa tersinggung. Wah, jangan-jangan dia membicarakan saya. Apa yang dia bicarakan saya ya? Saudara, hal seperti inilah kerap kali timbul di dalam depresi seorang yang mempunyai gambar diri yang salah. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, jikalau kita mempunyai gambar diri yang salah terhadap kehidupan kita sendiri, bagaimana Tuhan akan memakai kita? Sedangkan kita sendiri berpikiran negatif terhadap diri kita. Contoh lain di dalam gambar diri yang salah, ada orang yang berpenampilan, kemudian ada orang yang memuji dia. Orang yang memuji dia berkata bahwa, wah, hebat kamu, hari ini kamu berpenampilan bagus. Saya lihat gaun yang kamu pakai pas di pesta ini. Dan kamu sangat cantik kelihatan hari ini. Orang yang berpenampilan gambar diri yang salah, saudara, dia akan berpikir, ini orang memuji atau menjatuhkan saya. Ah, masa kamu melihat saya cantik hari ini? Kata siapa? Ya, saya melihat kamu cantik hari ini. Tapi yang mempunyai gambar diri yang salah, dia tidak merasa bahwa dirinya cantik. Saudara, mungkin dia akan bertanya kepada kawan-kawan, gimana nih? Hari ini saya berpenampilan bagaimana? Wah, cantik kamu hari ini. Kurang puas, dia tanya lagi ke yang sebelah sana. Salaman, kemudian dia menanyakan dirinya, bagaimana? Saya ini cantik nggak hari ini penampilan? Orang lain berkata cantik, tapi orang yang mempunyai gambar diri yang salah, dia tidak bisa terima pendapat berbagai banyak orang itu mengenai kebenaran. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, di dalam Alkitab saya akan memberikan contoh seperti Musa. Pada waktu dia mengembalakan kambing Yitro, mertuanya, saudara, dia mempunyai konotasi di dalam pemikiran hidupnya bahwa saya ini seorang pengembala kambing. Saya seorang yang sederhana. Tuhan, saya tidak bisa dipakai karena saya orang yang tidak cakap. Dan semua kejelekan itu Musa merasa bahwa gambar diri dia itu sudah tidak bisa diapa-apakan, diubah. Ya, saya akan bacakan di dalam Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa merasa bahwa dirinya ini seorang yang tidak pandai bicara. Bukan hanya tidak pandai saja, dia seorang yang gagap. Dia seorang yang berpatah-patah di dalam perkataannya, saudara. Karena kondisi dia dari orang yang sangat sederhana. Pengembala kambing, ya. Dia orang yang boleh dikategorikan sebagai budak. Bahkan dia gagap, saudara. Bagaimana Allah akan memakai dia? Bagi Allah, orang yang gagap pun bisa dipakai Allah, asal dia mempunyai respon yang positif tentang Allah. Allah akan memakai kita kalau kita mempunyai gambar diri yang benar terhadap Allah. Gambar diri ini harus kita miliki bahwa kita ini segambar dengan Tuhan. Tuhan melihat Musa seperti itu, dia pun membentuk Musa supaya Musa dipakai menjadi alat yang dahsyat. Di dalam ayat yang ke-14, saudara, Keluaran pasal 4 ayat 14, demikian.
maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun dan Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Ia pun telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ayat 15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Saudara, Allah akan membentuk Musa dari seorang yang gagap, yang tidak pandai bicara. Allah akan mengubah dia menjadi orang yang pandai bicara. Yang terpenting bahwa Musa adalah tahu gambar dirinya, bahwa dia akan dipakai Allah. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, mengenai gambar diri, apapun keadaan kita, itu Allah punya kuasa, saudara. Dan harga diri kita itu tidak berubah. Dengan situasi kita, mungkin kita orang miskin, atau kita orang yang hina, orang yang tidak terpandang. Allah tidak pandang itu. Tetapi Allah tetap memandang bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan suatu ilustrasi, saudara. Kalau saja saya punya uang 100.000, ya, uang itu masih licin, masih bagus, saudara, apa yang terjadi? Nilainya tetap 100.000. Tapi kalau uang itu saya lecek-lecek, saudara, saya remet, saya buat kucel, kira-kira nilainya masih tetap atau berubah? Saya rasa nilainya tetap, saudara. Saudara paham ya? Saya buang, saya jatuh. Kira-kira ada yang ngambil nggak, saudara? Ada. Saya yakin, saudara jatuhkan uang 100.000, saudara pergi 1 menit, uang itu hilang, saudara. Kenapa? Walaupun uang itu sudah dilecek-lecek, sudah jatuh, tetap harganya 100.000. Gambar Allah tetap ada pada kita, saudara. Tidak akan berubah. Walaupun engkau dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana, walaupun engkau dilahirkan dalam keluarga yang tidak terhormat mungkin, orang miskin, tetapi gambar Allah ada pada kita, dan itu nilainya kekal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan engkau minder di dalam keadaanmu. Terus Allah akan memakai kita. Hari ini Allah akan memakai kita. Besok, bahkan hari yang akan datang, Allah akan memakai kita, memberkati kita, saudara dan saya, sebagai segambar Allah, imago Dei. Itulah yang Allah mau. Allah memberkati kita, dan jadilah berkat hari ini, besok, dan yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh termeterai dan memberkati kita sebagai gambar Tuhan, imago Dei, sebagai rupa Allah yang akan memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.